Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Salam Fajri Farm untuk seluruh makhluk bumi. Ketemu lagi dengan saya di sini. Apa kabar kawan semuanya? Semoga tetap sehat dan sukses selalu. Pada hari ini kita mencoba membahas masih tentang seputaran adenium. Untuk keberhasilan kita dalam usaha adenium ataupun memperindah adenium, kita harus menguasai beberapa ilmu. Yang pertama, kita harus paham tentang media adenium. Kita harus paham media apa yang bagus buat adenium agar adenium tumbuh subur. Setelah itu kita juga harus paham tentang pupuk-pupuk yang diperlukan oleh adenium agar adenium kita mencukupi nutrisinya agar dia hidup dengan sehat. Yang ketiga, dalam usaha budidaya adenium ataupun usaha budidaya tanaman apapun, kita pasti menemukan adanya kendala di hama dan penyakit. Ini bukan hal sepele yang tidak bisa kita hindari ataupun tidak bisa kita sepelekan. Kita harus menguasai teknik-teknik tertentu untuk kita mengendalikan hama penyakit pada tanaman adenium kita. Ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah seperti dengan cara mekanis. Jadi misal kita menemukan hama adenium semisal ulat ataupun kutu, dengan cara mekanis kita bisa lap, kita bilas dengan tangan. Tapi apabila memang itu adenium kita dalam jumlah skala besar, kita tidak mungkin melakukan itu secara mekanis. Makanya kita harus melakukan secara kimia. Jadi di sini kita mencoba membahas spesifik tentang pengendalian hama penyakit kutu yang menyerang daun adenium kita. Jadi dia menyerang bagian daun dan bunga. Jadi efek dari serangan kutu daun ini dia menyebabkan daun adenium kita tidak bergerak. Dan apabila adanya bunga adenium sedang kuntum terhinggap oleh kutu tersebut, maka bunga itu biasanya gagal mekar. Supama mekar pun dia tidak bisa bertahan lama, kawan. Jadi bisa dilihat di sini, ini kita contohkan hama adenium. Cepat aja. Ini adalah hama kutu yang menyerang tanaman adenium kita. Ini jadi serangan hama kutu ini kalau berat, dia bisa menyebabkan daun gugur ataupun sebagian daun menjadi bercak dan gagal terhambat dalam keluarnya tunas baru pada daun adenium kita. Ada juga biasanya ditandai kalau ada kutu daun ini, adanya semut yang naik ke ujung daun ini. Lalu apa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghambat ataupun mengatasi hama kutu daun pada adenium kita? Jadi saya tidak menggunakan produk terlalu banyak produk. Seperti kemarin kita juga sudah membahas tentang hama walang sangit. Jadi kita menggunakan produk yang sama, yaitu DuPont Lanet 25 WP. DuPont Lanet ini bisa digunakan juga untuk hama ulat, kutu, untuk membasmi ataupun mencegah kutu daun pada adenium kita. Tertulis di sini DuPont Lanet 25 WP. WP ini adalah wettable powder, yang dalam artian dia adalah berbentuk tepung dan bisa dicampur dengan air. Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan insektisida ini ke tanaman adenium? Lalu langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah setelah kita menyiapkan insektisida ini, saya di sini juga sudah menyiapkan air. Ini saya isi 1 liter. Saya tidak menggunakan sprayer yang besar dalam aplikasi obat ini karena mungkin teman semua
mempunyai adenium, maaf kita bilang, yang mungkin tidak terlalu banyak, jadi tidak menggunakan alat spray yang besar. Jadi ini air sudah saya berikan 1 liter. Langsung saja kita buka. Jadi dosis tertulis di sini 1 sampai 1,5 gram per liter air. Jadi kita bisa pakai kurang lebih, ini saya isi 1 liter, berarti kurang lebih 1 atau 1,5 gram. Berarti kurang lebih kok 1 gram bisa dipastikan ada mungkin 1/4 sendok teh kali ya, 1/4 sendok makan, kurang lebih segitu kali. Lalu langsung kita campurkan ke dalam air yang sudah kita sediakan. Ini adalah salah satu pencegahan ataupun pengobatan dengan sistem kimia. Mungkin teman ataupun kawan-kawan semua yang bisa melakukan pencegahan ini dengan pengobatan ataupun ada ramuan-ramuan secara organik, itu lebih disarankan menggunakan produk yang bersifat organik karena aman lingkungan dan bebas, aman buat kita dan lingkungan kita. Jadi kalau ada anak kita, jadi tergolong tidak berbahaya bagi keluarga kita. Tapi kalau kita memakai insektisida kimia ini, berarti kita harus menggunakan pengamanan. Yang pertama, alangkah lebih baiknya kita menggunakan masker. Dan kita menggunakan, lebih bagus kita menggunakan baju yang lengan panjang. Dan lebih sempurna lagi kita gunakan sarung tangan dan menggunakan sepatu. Jadi usahakan insektisida ini, residu ini tidak masuk ataupun kena di kulit kita. Jadi kita diusahakan menutup seluruh bagian tubuh kita agar tidak terkena dari insektisida ini. Jadi di sini kami hanya menggunakan masker, kami tidak menutup semuanya karena memang tidak adanya alat tersebut. Jadi buat ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang Anda harus perhatikan, seumpama Anda mempunyai adenium mungkin di pot begini, ataupun apakah posisi dia di pinggir rumah, ataupun mungkin ada posisi dia di tengah ataupun di teras rumah. Jadi sebelum menyemprotkan, sebaiknya kalau memang di area lokasi tersebut berangin yang agak kencang, jadi hand sprayer ini bisa disemprotkan ke atas. Jadi bisa disemprotkan ke atas. Jadi di sini tidak berangin, jadi mungkin kita tidak mengetahui arah dari angin tersebut. Tapi kalau memang posisinya sedang ada angin, kita bisa menyemprotkannya ke atas. Jadi karena memang tidak angin, jadi dia tidak terbawa oleh angin. Tapi apabila memang lokasi sedang berangin, maka pilihlah apabila kita semprotkan ke atas netral begini. Apabila ada angin sedang berhembus ke kanan, maka usahakan posisi kita di sebelah kiri. Kita harus menyemprotkan posisi insektisida ini di sebelah kiri. Makanya kita tidak kena dari air dari semprotan bekas insektisida ini. Lalu bagaimana cara kita menyemprotkan insektisida? Jadi semprotkan pas pada permukaan di daun. Jadi saya semprot di sini saja. Pastikan merata sampai ke bawah bagian daun.
pastikan insektisida ini merata sampai ke seluruh bagian daun, batang, dan cabang adenium kita. Jadi bisa dilihat di sini lebih, saya coba dekatkan zoom. Paknya belakang daun. Bisa dilihat dia ada di atas dan di bawah daun. Jadi untuk aplikasi insektisida ini, Anda jangan menyemprotkan hanya bagian atas saja. Seperti Anda semprotkan begini, mungkin tanaman Anda posisinya di bawah, lalu Anda semprotkan begini, maka ini yang mati hanya kutu daun yang berada di posisi tengah dan di posisi bunga saja. Sementara kutu daun yang berada di bawah daun, dia tidak terkena dari efek dari insektisida ini. Maka lebih baik kita semprotkan dia dengan posisi merata pada seluruh bagian daun dan batang. Untuk nozzle bisa digunakan kabut. Jadi bisa kita gunakan kabut, jangan gunakan nozzle yang terlalu besar. Lalu kita bisa semprotkan begini, misalnya contoh posisi bunga kita begini, lalu kita semprotkan oke. Oke, kita lihat ini sudah merata pada semua bagian daun. Karena kalau memang ada dia masih menyerang bunga ini, dia bisa menyebabkan gagal berkembang nantinya, bunga gagal untuk mekar. Lalu berapa lama efek dari pemakaian insektisida ini? Biasanya dalam waktu 1 hari, pagi kita semprot, sore dia sudah menyampaikan gejala ataupun efek dari insektisida ini. Nampak kutu dari sebut biasanya sebagian rontok ataupun memang sudah terbang nantinya. Jadi insya Allah setelah pemberian insektisida, tanaman kita bebas dari kutu, dan semoga tanaman kita nanti bisa bergerak tumbuh tanpa gangguannya hama dan penyakit pada pohon adenium kita. Jadi setelah kita semprotkan, insya Allah besok kita lihat bagaimana efek dari obat ini pada adenium kita. Oke, kita tunggu, langsung kita bawa ke lokasi penempatan pertama. Ini bisa kita lihat hasil dari pemakaian insektisida yang kita kemarin lakukan. Jadi siang kita semprot, sebenarnya sore kemarin sudah kelihatan dari efek dari insektisida ini. Kita lihat sebagian kutu sudah mati. Ini pohon yang satu. Ini sampel yang kedua kita gunakan kemarin. Lihat sudah bersih. Jadi seumpama ada tinggal pun seperti bercak-bercak di daun ini, sebenarnya hama tersebut sudah mati. Seiring waktu kita siram, maka dia nantinya akan rontok sendiri. Untuk hama yang aktif tidak ada lagi di sini. Oke, cukup sekian
tips cara mengatasi hama kutu daun pada tanaman adenium kita. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semuanya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata di dalam video ini. Saya rasa penonton saya penonton yang cerdas semua, mencoba memahami apa yang saya katakan. Karena komunikan yang baik adalah komunikan yang memahami bahasa dari komunikator. Cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Fajri Farm. Terima kasih. Gak boleh